Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kekal dan kuasa, Tuhan yang maha baik, maha pengasih dan maha penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini kami juga rindu mendengarkan sabda kudus-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu itu kepada kami, agar ketika kami mendengarkan sabda-Mu ini, hati kami dikobarkan dengan sukacita dan damai sejahtera untuk merenungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib ini? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Anda semua yang mendengarkan siaran ini, tidakkah hati kita berkobar-kobar? Tidakkah suasana hati kita bersyukur dan bersuka cita karena kembali sapaan Tuhan Yesus kepada kita, "Bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat, kalian juga akan mengalami nasib yang sama." Apakah kita sungguh-sungguh bertobat? Bertobat berarti berubah arah. Kalau kemarin saya jalan mengikuti petunjuk-petunjuk setan, sekarang saya harus ganti. Saya lebih banyak mendengarkan suara Tuhan dan melaksanakan pesan-pesannya. Itu artinya saya berbalik arah, bertobat. Sikap ini sangat dibutuhkan sebagai pengikut Kristus, karena kita harus berbuah
berbuah kebaikan, berbuahkan damai sejahtera, membawa sukacita, membawa pengampunan, membawa kasih bagi sesama. Kalau tidak, percuma saja. Seperti pohon ara yang kita dengar barusan dalam bacaan Injil. Tebang sudah dia, percuma saja ia hidup di tanah ini. Saudara-saudara yang terkasih, Gereja Katolik menyiapkan 7 sakramen dan salah satunya adalah sakramen tobat. Sudahkah kita menggunakan sakramen tobat ini dalam kehidupan kita, kehidupan saya? Apakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa ketika saya keluar dari ruang Maha Kudus, ruang pengakuan dosa, semua dosa-dosaku diampuni oleh Tuhan melalui tangan sang imamnya? Kalau kita sungguh-sungguh percaya, mari kita menggunakan sarana keselamatan Tuhan ini bagi kita. Mengakui dosa kita. Saya sebagai imam juga berdosa secara pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Dan setiap bulan sebagai imam pun saya berjuang untuk mengakui dosa-dosa saya kepada teman-teman, pastor, imam yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin itu, dan saya percaya jalan yang terbaik untuk berbuah berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, membawa sesama kepada keselamatan di bumi ini maupun kelak dalam surga. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih setiamu luar biasa bagi kami. Sabda kudusmu yang sudah kami dengar memberikan harapan, memberikan kekuatan untuk hari esok yang lebih baik dari hidup kami hari kemarin dan hari ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami agar kami sungguh-sungguh bertobat menjadi seperti yang Engkau inginkan dalam kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan kita semua yang kita cintai, saudara-saudara kita, keluarga kita, siapa saja dikuduskan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.